Oke, teman-teman, udah pada ngumpul ya. Oke, jadi kita akan melengkapi tugas kita ya. Kita akan memulai podcast kita kali ini. Kita buka dulu ya. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri teman-teman dan diri saya sendiri. Oke. Saya Waisman Febrian Tahia dan teman saya Muhammad Gifari, ada Badri Rambe, Vicky Adila Harangkuti, Slamet Tua Utagalung, dan Muhammad Raden. Oke, kali ini kita sebagai Gen Z ya, Gen Z akan memperkenalkan usaha kita. Dan tema kita ini ada di minyak kelapa sawit berbasis inovasi Gen Z di Sumatera. Oke, di kalangan-kalangan Gen Z sekarang, anak muda, mungkin banyak sekali peluang ya. Peluang untuk mendapatkan usaha, di mana kita ini mempunyai kreativitas sendiri-sendiri, di mana di Indonesia juga mempunyai banyak sekali kebun-kebun sawit. Jadi eh, sepertinya usaha ini akan bisa menjadi suatu inovasi ke depannya. Oke, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya. Mungkin bisa di next. Semangat berusaha di kalangan anak muda. Baik, saya akan memaparkan mengenai pentingnya membutuhkan jiwa kewirausahaan sejak usia muda. Ada 5 pilar penting yang mendasari semangat ini. Satu, yaitu inovasi. Seorang wirausaha muda dituntut untuk selalu kreatif dalam menghadirkan solusi baru bagi pasar. Yang kedua itu mentalitas tangguh. Keberanian mengambil risiko adalah pembeda antara pemimpin dan pelaku usaha. Yang ketiga itu kemandirian finansial. Ber, berwi- Berusaha melatih kita untuk tidak hanya mencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja juga. Yang keempat itu adaptasi teknologi. Memanfaatkan tren digital adalah strategi paling relevan di era saat ini. Yang terakhir itu pertu- pertumbuhan berkelanjutan. Semangat untuk terus belajar adalah investasi terbaik dalam menjalankan sebuah bisnis. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh kawan saya, teman saya. Pentingnya strategi marketing digital. Di era sekarang cara kita sudah berubah. Kalau dulu orang mengandalkan toko fisik, sekarang justru pelanggan lebih banyak datang dari dunia digital. Nah, di sini pentingnya strategi marketing digital. Yang pertama, digital marketing memungkinkan kita menjangkau pasar yang sangat luas dengan cepat dan efisien. Tanpa harus banyak cabang, kita bisa menjual produk ke seluruh Indonesia maupun ke luar negeri, sampai ke luar negeri. Wah, luar biasa. Yang kedua, strategi. Strategi ini sangat cocok dengan kebiasaan generasi sekarang, terutama di Gen Z yang hampir setiap hari dia aktif di internet. Jadi, kalau kita bisnis tidak ada di digital, kita akan kehilangan banyak peluang. Selanjutnya, dari segi biaya, digital marketing jauh lebih hemat dibandingkan metode konvensional seperti iklan cetak ataupun baleho. Dengan budget yang lebih kecil, kita tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Digital marketing sangat efektif untuk meningkatkan brand sekaligus penjualan. Orang yang awalnya hanya melihat konten di kita lama-lama bisa tertarik dan akhirnya membeli produk. Masuk ke platform. Nah, untuk menjalankan strategi ini, ada beberapa platform utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama, TikTok. Platform ini sangat kuat untuk membuat konten viral dan promosi aktif. Kreatif, banyak produk yang langsung terkenal hanya dari satu video. Yang kedua, Shopee. Digunakan untuk penjualan langsung, jadi konsumen bisa langsung beli tanpa ribet. Yang ketiga, Instagram. Platform ini sangat cocok untuk kalangan followers atau kalangan muda-mudi maupun penjual-penjualan untuk menempelkan visual produk agar terlihat menarik. Jadi, kunci dari strategi marketing in digital ini bukan hanya dari hadir dari platform, tapi juga bagaimana kita membuat konten yang menarik seperti video pendek, review produk, dan live. Dengan strategi yang tepat, bisnis kita berkembang jauh lebih cepat di era digital ini. Next. Kemudian selanjutnya ada masalah dan peluang pasar. Pada masalah utamanya ada produktivitas petani kecil rendah dan pengelolaan belum optimal. Akses ke pasar dan pabrik sulit. Petani tergantung perantara atau
pedagang pengumpul. Kualitas TBS dan CPO petani masih di bawah standar, menurunkan daya saing, isu lingkungan, limbah, deforestasi, menekan industri sawit. Kemudian pada peluangnya ada limbah atau tanda kosong cangkang effluent, bisa jadi produk bernilai atau energi bahan bagi baku bioproduk. Kerajinan berbasis lidi sawit terbukti punya pasar luas dan CPO Sumatera kompetitif dan berada di tahap matang untuk hilirisasi ke produk turunan. Next. Oke, selanjutnya menciptakan produk yang dibutuhkan pasar. Target pasar yaitu usia 17-35 tahun, Gen Z milenial. Karakteristik, 1. Aktif di media sosial. Yang kedua, sering belanja online. Yang ketiga, peduli kesehatan dan lingkungan. Yang keempat, suka produk unik, praktis, dan estetik. Next. Ya, kita masuk ke keunggulan dan potensi bisnis. Untuk keunggulan itu ada 3. Yang pertama itu ada bahan baku melimpah, murah, seperti kebun sawit, dan limbah melimpah di Pulau Sumatera ini. Kedua itu bisa menyerap tenaga kerja desa dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Yang ketiga itu ada modal koperasi dan inklusif terbukti meningkatkan kinerja petani dan keberlanjutan. Untuk potensi bisnisnya juga ada 3. Yang pertama itu optimalisasi limbah bisa menyumbang besar pada energi dan bioproduk nasional. Yang kedua itu ada CPO dan produk turunan dari Sumatera punya daya saing di pasar domestik dan ekspor. Yang terakhir itu ada hilirisasi seperti minyak goreng, biofuel, oleokimia, kerajinan. Itu semua memperbesar nilai tambah lokal. Next. Nah, teman-teman, dari tugas ini kita itu bisa merangkum, kita itu memiliki masa depan cerah bersama bisnis sendiri. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini, di mana sawit Sumatera ini memiliki peluang besar dan hilirisasi dan pemanfaatan limbah. Ide usaha seperti minyak sawit ini ramah lingkungan dan kerajinan lidi sawit estetik cocok untuk Gen Z. Nah, makanya kita sebagai Gen Z harus memiliki ide-ide seperti ini untuk membuka usaha ke depannya, di mana Indonesia ini juga adalah salah satu negara yang memproduksi banyak sawit ya di mana-mana ya, apalagi di Kalimantan. Jadi kita bisa membuka usaha, memulai produk apapun itu ya seperti minyak ya tadi ya, kita bisa menjual ke PT-PT tertentu ya, apalagi di kalangan masyarakat sangat membutuhkan banyak minyak. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, oke, di sini kita memiliki sponsor ya. Dari kita memiliki dari PT Sawit Nusantara Abadi, PT Palm Oil Sejahtera, PT Sawit Kita, PT Agrindo Sawit Mandiri, PT SIG, PT Green Palm Indonesia, PT Sawit Makmur Jaya, dan masih banyak lagi ya yang bisa kita terima sponsornya ya. Oke, untuk kali ini ya teman-teman, kesimpulan terakhirnya ini akhir kata mungkin kita harus bisa berjuang lagi, lebih semangat, dan kita ini adalah mahasiswa Gen Z ya, untuk kedepannya kita harus bisa memiliki peluang-peluang yang lebih besar lagi seperti usaha sawit ini. Jadi akhir kata kita ini adalah mahasiswa yang mantap dan semoga kita punya sawit yang banyak di Indonesia ini. Hidup sawit! Hidup sawit! Hidup! Jaya, jaya Jaya! sawit.